Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggun Putralestari dari kelas Manajemen Informatika 3B dengan nomor NPM 217534041. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan grand design sederhana dari gedung yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Dalam pembuatan grand design ini, kita membutuhkan beberapa alat dan biaya. Yang pertama, kita harus menganalisa ada router. Di sini kita membutuhkan satu router yang mana harga per unit router ini seharga 6 juta rupiah. Kemudian kita juga membutuhkan 3 unit server yang mana harga per satu unitnya ini seharga 25 juta rupiah, sehingga untuk 3 unit seharga 75 juta rupiah. Kemudian kita juga membutuhkan PC yang mana di sini saya menggunakan 15 PC yang masing-masing pada 3 gedung. Kebetulan saya menggunakan 3 gedung, maka di masing-masing gedung menggunakan 5 PC. Nah, untuk harga satu unit PC-nya itu seharga 8 juta rupiah, sehingga total dari 15 unit PC seharga 80 juta rupiah. Kemudian di sini saya menggunakan 3 switch. Untuk harga satu unit switchnya itu 2 juta rupiah, sehingga untuk total 3 unit switch itu seharga 6 juta rupiah. Kemudian saya juga membutuhkan 3 buah roll kabel, yang mana satu roll kabelnya ini seharga 1 juta rupiah. Jadi untuk 3 roll kabel ini seharga 3 juta rupiah. Sehingga total keseluruhan dari seluruh kebutuhan alat yang diperlukan itu sebesar 170.600.000 rupiah. Kemudian di sini kita juga membutuhkan sebuah jasa service, seperti untuk pendesain jaringannya. Kebutuhannya sampai mungkin bisa dilakukan oleh 3 orang. Untuk harganya 300.000, kemudian untuk survei lokasi cukup dengan 1 orang. 150.000 untuk pemasangan kabel bisa dilakukan dengan 3 orang, yaitu 300.000. Kemudian untuk set jaringan juga bisa dilakukan dengan 3 orang, harganya juga 300.000. Kemudian untuk konfigurasi cukup dilakukan dengan 1 orang, yaitu 50.000. Sehingga total dari keseluruhan jasa servis ini yaitu sebesar 1.100.000 rupiah. Kemudian setelah kita melakukan analisa kebutuhan alat dan biaya, tentu saja kita akan melakukan topologi jaringannya. Yang pertama, kita harus mengisi user profile dengan mengisikan nama dan alamat email. Lestari Putri 107@gmail.com. Kemudian oke. Selanjutnya di sini kita membutuhkan router. Kita menggunakan PT router. Kita membutuhkan satu router. Kemudian kita letakkan pada letak yang sesuai. Kemudian kita juga membutuhkan 3 switch, tipe switch 2960. Kita letakkan switchnya sesuai dengan kebutuhan, yaitu 3 switch. Setelah itu kita juga membutuhkan 3 buah server. Satu server di server 0, kemudian server 1 dan server 2. Kita juga membutuhkan PC. Di masing-masing gedung kita menggunakan 5 PC.
5 PC di gedung 1, 5 PC di gedung 2, dan 5 PC di gedung 3. Selanjutnya, kita akan menandai setiap gedung dengan menggunakan palet dialog agar kita lebih mudah untuk membedakannya. Setelah itu, kita juga menuliskan yang pertama yaitu gedung PPA dengan IP address-nya 192.168.5.1. Kemudian yang kedua yaitu gedung analisis dengan IP address-nya 192.168.7.1. Selanjutnya, kita akan menghubungkan PC dengan switch menggunakan kabel chopper fast Ethernet. Kemudian selanjutnya kita menghubungkan server ke switch yaitu fast Ethernet 0/6. Kemudian selanjutnya lakukan hal sama pada gedung yang kedua.
yaitu dengan menyambungkan switch ke PC. Kemudian setelah itu kita juga akan menghubungkan server satu dengan switch. Fast Ethernet 0 ke Fast Ethernet 0/6. Setelah itu lakukan hal yang sama pada gedung yang selanjutnya. Bisa menghubungkan juga switch ke PC. Fast Ethernet 0/3, kemudian kabel cukur strike Ethernet 0/4, Fast Ethernet 0, kabel 0/5, Fast Ethernet 0. Kemudian hubungkan server ke switch Fast Ethernet 0 dan Fast Ethernet 0/6. Kemudian setelah itu kita juga harus menghubungkan antara switch 0, switch 1 dan switch 2 ke router 0. Sebelum kita menghubungkan, kita harus menambahkan kabel dengan membuka router 0. Kemudian kita menambahkan dari model PT router. Kemudian setelah itu kita sambungkan lagi, hubungkan lagi switch Fast Ethernet 1/0, kemudian Fast Ethernet 6/0. Setelah itu, setelah semuanya sudah dihubungkan oleh kabel, kita akan melakukan sebelumnya kita akan mencatat subnet terlebih dahulu 192.168.5.254. Kemudian untuk gedung kedua yaitu 192.168.6.254. Kemudian untuk gedung yang ketiga atau gedung analisis yaitu 192.168.7.254. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi pada router 0. Kita buka config, kita masuk ke interface Fast Ethernet 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.5.25. Kita menggunakan IP address yang 254. Kemudian subnet masknya jangan lupa untuk di-on-kan. Kemudian kita lanjutkan ke Fast Ethernet 1/0. Kemudian masukkan IP address-nya yaitu 192.168.6.254.
subnet mask, kemudian di on kan, kemudian dilanjutkan ke fast ethernet 6/0, masukkan IP address-nya lagi, yaitu 192.168.7.254 subnet mask. Jangan lupa di on kan, itu cek close. Setelah itu kita masuk pada server 0 ke DHCP. Setelah itu kita masukkan default gateway-nya, itu 192. Jangan lupa kita on kan terlebih dahulu. Kemudian kita isi 192.168.5.254. kemudian IP address-nya 192.168.5. Karena kita memulainya dari 5, maka 5, 6, 7, 8, 9 sampai PC 4, 9. Kemudian kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255. Kemudian jangan lupa di save. Kemudian close. Kemudian kita lanjutkan pada kita masuk ke server 1, buka desktop, kemudian IP configuration, masukkan IP address yang sesuai, yaitu 192.168.6.1. masukkan subnet mask-nya, kemudian masukkan default gateway-nya, yaitu 192.168.6.254. Kemudian kita lanjutkan ke server 0. Kita masuk ke desktop, kemudian ke IP configuration, masukkan IP address-nya 192.168.5.1, kemudian subnet mask-nya, kemudian masukkan default gateway-nya, yaitu 192.168.5.254. kemudian close. Kemudian kita masuk ke service, ke DHCP, kemudian kita rubah start IP address nya, kita masukkan 9. Kemudian di save. Kemudian kita lanjutkan pada server 1, masuk ke IP configuration, kemudian kita lanjutkan pada server 1, kita masuk ke service, kemudian di DHCP, kita buat start IP address-nya menjadi menjadi 10. Kemudian kita isi
default gateway-nya 192.168.6.254. Kemudian kita on kan, kemudian save, kemudian kita lanjutkan ke server 2, masuk ke desktop, kemudian IP configuration, kita masukkan IP yang sesuai yaitu 192.168.7.1, kemudian subnet masknya 192.168.7.254. Kemudian kita masuk ke service, kita buka DHCP lagi, kemudian jangan lupa kita on kan, kemudian masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.7.254. kemudian kita rubah start IP address-nya 7 sampai 15, kemudian kita save, setelah itu kita lanjutkan setelah itu kita akan mengecek DHCP pada IP configuration-nya. DHCP-nya successful 7.15, kemudian PC 11 7.16, PC 14 17, kemudian 7.18, PC 13 7.18, PC 12 7.19, kemudian setelah itu kita cek pada server 0, pada PC 0, buka desktop, IP configuration, masuk ke DHCP 5.9, kemudian ke PC 1 5.10, kemudian PC 2 5.11, kemudian di
server 1, PC 5, 6.10. Selanjutnya kita akan melakukan ping pada gedung analisis. Kita cek terlebih dahulu IP-nya yaitu 7.15. Kita lakukan ping pada gedung-gedung PPA. Kita tuliskan ping 192.168.7.15. Request timeout gagal, maka kita ulang kembali, masukkan lagi IP-nya yaitu 192.168.7.15, maka berhasil. Reply from. Setelah itu kita akan melakukan ping yang selanjutnya ke gedung Seroja. Kita cek terlebih dahulu IP-nya 6.11. Kita lakukan ping 192.168.6.11. Request timeout, maka harus kita ulangi kembali agar berhasil. Ping 192.168.6.11, maka akan berhasil, yaitu reply from. Selanjutnya kita akan melakukan mengirimkan pesan dari PC 1 ke PC 6 yang ada di gedung Seroja. Successful. Kemudian PC 0 ke PC 10 yang ada di gedung analisis, successful. Di sini kita bisa melihat pada statusnya yaitu successful. Berarti kita berhasil melakukan konfigurasi dari gedung antar gedung. Maka topologi yang kita lakukan berhasil. Maka cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.